Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Mutakin. Saya dari kelas A, Fakultas Teknik Industri, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan buka pemrograman web. Yang pertama yaitu tugas 8. Di atas merupakan hasil dari tugas saya. Pada pertemuan 8, tugas 8, kita diharuskan membuat data diri yang kemudian dijadikan web dan harus menggunakan kombinasi dari CSS dan HTML. Tugas 9, penjelasan. Titik 1, titik koma digunakan pada setiap akhir statement. Nama digunakan untuk awalan, hitung luas, dalam kurung, tutup kurung, bersifat non-case sensitif untuk identifier bawaan PHP, echo sama dengan echo, will sama dengan will. Kurang dari tanda koma PHP digunakan sebagai awalan penulisan. Petik titik 3 petik digunakan untuk memunculkan kalimat. Tugas 10. Tugas 10, penjelasan menggunakan localhost untuk pemanggilan pada web di atas, menggunakan for sebagai perulangan. If else digunakan untuk memilih suatu pilihan. If else di atas menggunakan batas angka tertentu, apakah kalian gagal atau berhasil. For di atas diharuskan kita masukkan angka yang akan dijadikan jadi piramid bintang, seperti pada gambar di atas. Selanjutnya tugas 11, menggunakan if else dan membuat batas tingkat kelulusan. Menggunakan batas 75 yang menunjukkan apakah kita lulus atau tidak, seperti gambar di atas. Selanjutnya tugas 12 pertama. Penjelasan mendeklarasikan dan menampilkan array dengan echo array yang sudah ditentukan dan memanggil menggunakan urutan yang diinginkan. Bisa secara langsung atau satu-satu seperti program di atas. Sebelah kiri merupakan hasil dan sebelah kanan merupakan codingan. Selanjutnya tugas 1202, penjelasan array asosiatif. Pada array kali ini kita bisa mengaitkan suatu kalimat dengan suatu angka dan dilakukan pemanggilan kalimat tersebut, kemudian angka akan keluar. Seperti contohnya di atas ini, saya mau membuat buku, pulpen, dan pensil rautan yang sudah memiliki harga, kemudian saya memanggilnya, dan harga dari barang yang saya panggil akan muncul. Selanjutnya tugas 12 ketiga, menampilkan isi array dengan for dan forek. Pada array di samping di atas digunakan untuk menampilkan array berupa warna sesuai dengan warna yang diinginkan menggunakan for dan juga forek. Di sini saya menggunakan warna pink, black, brown, green, blue, dan purple. Kemudian saya panggil menggunakan for. Selanjutnya tugas 12 keempat, menampilkan isi array asosiatif dengan forek dan will and list. Penjelasan, ambilkan isi array dengan forek and will list menggunakan air nilai, kemudian masukkan array dan lanjutkan memanggil menggunakan forek and will list. Selanjutnya tugas 12 kelima. Patutnya seperti pada gambar tersebut dan sebelahnya yaitu codingannya. Penjelasan menampilkan struktur pada array menggunakan arr, kemudian dipanggil menggunakan printr. Selanjutnya tugas 12 ke-6, penjelasan mengurutkan array menggunakan asort dan rsort. Pertama, tentukan array yang akan diurutkan menggunakan asort dan rsort, kemudian ditampilkan menggunakan printr. Codingannya seperti di atas dan di sampingnya yaitu output dari program tersebut. Selanjutnya tugas 12 ke-7,
sama, masih mengurutkan array. Yang menjadikan berbeda yaitu penggunaannya, di mana yang sebelumnya menggunakan assort dan unsort, tapi pada kali ini menggunakan sort dan juga rsort. Tugas 12.8 yaitu mengatur posisi pointer dalam array diawali dengan menginputkan array, kemudian mengatur posisi menggunakan smode sama dengan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya tugas 12.9. Penjelasan digunakan untuk mencari elemen, bisa menggunakan if else seperti pada contoh di atas. Apakah elemen tersebut berada pada array? Contohnya saya membuat array berisi kereta, kapal, sepeda, dan bis. Kemudian saya mencari apakah kereta ada pada array tersebut. Dan ternyata ada. Selanjutnya tugas 12.10 yaitu pada program 10 menggunakan fungsi tanpa return value dan parameter. Pada contoh di atas, pengerjaan menggunakan for 1 sama dengan 0 dan 1 kurang dari 100, 1 i plus plus, dan if jika 2 sama dengan 0. Akan menampilkan output seperti gambar di atas. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, tetapi kita menggunakan pembatas sehingga ada batas tertentu yang membatasi array tersebut. Para array di atas, fungsi tanpa return value menggunakan parameter sehingga terdapat batas sesuai yang diinginkan pengguna. Di program seperti gambar di samping dan di atas merupakan output dari program tersebut. Selanjutnya yaitu pada fungsi di atas menggunakan return value dan parameter untuk menghitung luas lingkaran menggunakan return. Pakai 14 jari, kemudian masukkan SR sehingga akan menghasilkan luas dari lingkaran dengan jari-jari yang ditentukan. Kemudian tugas 12 ke 13, penjelasan menggunakan passing value seperti pada contoh di samping, diawali dengan membuat string beserta outputnya, kemudian membuat kalimat lagi dengan str lalu digabung menggunakan echo, sehingga akan menampilkan seperti gambar di atas. Dan di sampingnya merupakan program yang saya buat. Selanjutnya yaitu tugas 12 ke 14. Pada passing by reference tidak berbeda jauh dengan passing by value seperti contoh di atas. Kemudian tugas 12 ke 15 yaitu digunakan untuk menampilkan UGF dan fungsi yang didukung PHP. Programnya seperti di atas dan hasilnya seperti di sampingnya, tapi itu saya crop karena tidak cukup. Jadi itu 0 sampai 1227. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.